Episode 4, Kome mengerjakan ujian, namun tetap saja tidak berjalan dengan lancar, meskipun sudah belajar. Ritsuko pun mencoba menghibur Kome, dan seketika Kome ingat kejadian sebelumnya dengan Kenta. Ternyata Kenta menempelkan dahinya dengan dahi Papa dan berkata bahwa itu adalah jimatnya. Papa akhirnya kesal karena hatinya ikut berdebar. Tiba-tiba guru memanggil Papa dan memintanya untuk hadir di pertemuan orang tua. Papa pun akhirnya ngeles mengatakan mama sakit, namun guru tersebut mengatakan bahwa mama bersedia datang besok. Saat Kenta dan Tomohiro menghampiri kelas mereka, Papa langsung izin pamit duluan karena memikirkan pertemuan orang tua besok. Setibanya di rumah, Papa meminta mama untuk merahasiakan pertemuan orang tua besok. Kome sedang asik main sosial media melihat videonya di kantor. Baik Papa maupun Kome selalu mengomentari tindakan yang dilakukan pada tubuhnya. Pagi hari, Mama memberikan bekal dan mengingatkan pertemuan di sekolah yang akhirnya diketahui oleh Kome dan Papa langsung kabur. Kome akhirnya curiga karena nilai ujian Papa yang jelek. Tapi Papa malah mengalihkan perhatian dengan menanyakan kabar rapat dewan hari ini dan meminta Kome untuk menelponnya saat rapat berlangsung dan jangan berkata hal-hal yang tidak penting di rapat. Rapat pun berlangsung dengan Kome dan Papa yang sama-sama diam-diam menelpon. Di rapat, atasan meminta pendapat para bawahan dan tidak ada yang mau berbicara. Sampai akhirnya Kome lah yang ditunjuk sebagai ketua, namun para atasan meremehkan Kome dan menertawakannya. Kome yang tidak terima papanya diperlakukan seperti itu, akhirnya dia angkat bicara dan barbar mengatakan produk tersebut tidak akan laku. Papa pun akhirnya refleks berteriak di kelas saat belajar. Akhirnya Papa mengirim pesan pada Kome, namun belum dibalas. Ritsuko menghampiri Papa dan membawa Kenta yang cemas karena Papa yang tidak bisa mengerjakan ujian kemarin sambil memberikan kode. Kenta bertanya keadaannya dan Papa meminta maaf karena belajar barengnya jadi sia-sia dan akan memberinya ucapan terima kasih. Kenta pun akhirnya meminta satu permintaan dan ternyata permintaan tersebut adalah makan bekal bersama. Kome protes karena Papa yang langsung mengiyakan ajakannya. Namun saat Papa akan mengganti menjadi menolak ajakannya, Kome juga labil dan akhirnya menyetujuinya. Asalkan saat makan bekal, teleponnya disambungkan. Papa pun akhirnya bertanya soal rapat tadi, tapi saat hendak menjelaskan, Kenta datang. Papa pun segera memakai headset. Saat makan, Papa keceplosan membahas pekerjaan kantoran, yang akhirnya langsung mengeles membahas telur gulung. Kenta akhirnya menawarinya, namun Papa refleks membuka mulutnya dan Kenta pun akhirnya menyuapinya. Papa yang sadar akan tindakannya malu dan membahas bahan makanannya. Karena Kenta sangat rinci menjelaskan, akhirnya Papa bertanya apakah Kenta yang membuat bakal tersebut. Dan dengan ragu Kenta mengiyakannya. Papa memuji Kenta dan lagi-lagi membahas hal yang aneh. Kenta akhirnya mengaku bahwa sebenarnya dia suka masak dan selalu membuat bakal sendiri. Tapi karena image-nya adalah kapten sepak bola, Kenta menyembunyikannya. Papa berkata tidak perlu disembunyikan, karena merupakan hal bagus jika kita berusaha keras untuk hal yang kita sukai. Terlebih lagi di zaman sekarang, pria dan wanita lebih baik bisa masak. Karena Kenta yang merasa hobinya diakui, dia pun menunjukkan kue manisan buatannya juga, lalu menawari Papa untuk mencobanya, dan Papa mengiyakannya serta terus memuji Kenta. Kome yang mendengar hal tersebut senang bisa mengetahui sisi lain dari Kenta. Papa akhirnya sadar harusnya mempertahankan posisi awal agar tidak terlalu dekat dengan Kenta, sampai tubuh mereka kembali seperti semula. Kenta bertanya tentang sebuah games karena Ritsuko bilang Kome memainkannya dan ngajak mabar. Papa yang tidak mengerti diperintahkan Kome untuk mengiyakan ajakannya saja. Kome merasa senang bisa semakin dekat dengan Kenta, tapi merasa kesal karena dalamnya bukan dirinya, melainkan Papa. Papa yang mendengar suara Nishino yang memanggil Kome dipanggil atasan langsung kaget dan bergegas pergi meninggalkan Kenta. Lalu saat Papa hendak menyusul ke kantor, ia dipanggil oleh gurunya perihal pertemuan orang tua. Tomohiro laporan ke Kenta kalau Kome ada pertemuan orang tua dan harus peka karena sangat gawat jika bermasalah dengan guru tersebut. Pak Guru menjelaskan nilai ujian Papa yang memburuk dan tidak bisa naik kelas. Saat Mama hendak pingsan, Kome datang ke kelas dan mengamuk. Pak Guru juga heran karena selama ini nilainya selalu bagus, tapi kenapa seketika jadi buruk? Kenta pun datang untuk membela Kome dengan mengatakan penyebab nilai Kome memburuk disebabkan kecelakaan sebelumnya. Kome baper karena Kenta melindunginya dan ikutan berakting seolah-olah tidak bisa menjadi ayah yang melindungi putrinya. Makanya nilainya buruk karena tidak bisa fokus belajar. Kome juga menyuruh Papa untuk ikutan berakting dan akhirnya mereka berakting bersama dan pura-pura menangis. Tanpa disangka, ternyata rencana tersebut berhasil membuat Pak Guru ikut terharu melihat kedekatan mereka berdua dan akan memberikan nilai kelulusan dengan menyerahkan tugas saja. Kenta dan Mama pun ikut senang mendengarnya. Tomohiro dan Ritsuko menghampiri Kome karena khawatir. Kome mengatakan bahwa Kenta yang menyelamatkannya.
Lalu Kenta ingat tugasnya sangat banyak, apakah bisa Kome mengerjakan sendiri dan menawarinya untuk membantu. Akhirnya Tomohiro memiliki ide untuk mengerjakannya bersama di villa orang tuanya, dan semuanya tampak senang kecuali Papa. Papa melarang cewek dan cowok menginap bersama dan membuat semuanya terkejut. Alhasil Kome segera menarik Papa pulang. Di rumah Papa terus-menerus kesal dan kekeh tidak mengizinkannya. Lalu Kome memukulnya dan bertanya, apakah tugasnya akan kelar tepat waktu jika tidak dibantu. Papa bingung, namun Kome lebih bingung karena percuma yang pergi ke villa nanti juga bukan dirinya melainkan Papa. Kenta pun chat Kome untuk mabar dan Kome sangat senang sampai mengusir Papa. Saat mabar, Kenta bertanya mengapa suaranya seperti Papa, dan Kome menjawab bahwa Papa menantangnya untuk menggunakan suaranya. Lalu Kenta tertawa karena merasa Papa Kome lucu. Kome keceplosan bilang senang mengobrol berdua setelah sekian lama, padahal siang saat makan bekal juga ngobrol. Papa menguping Kome dan Kenta yang mabar dengan asik. Lalu Kenta membahas soal kepila yang tidak jadi pun tidak apa-apa, karena Kenta akan tetap membantu. Kome menjawab itu tidak benar dan berterima kasih atas bantuannya. Kenta berkata ingin menjaga perasaan Kome, begitupun sebaliknya, hingga suasana pun berubah menjadi romantis. Papa kesal karena ia mengakui bahwa Kenta memang pria yang baik, tapi belum bisa sepenuhnya percaya juga kepada Kenta. Kome menghampiri Papa dan menyuruh Papa untuk mengikuti camp tersebut, dan tidak mau menyia-nyiakan perasaan Kenta. Papa pun akhirnya tidak mempunyai pilihan lain dan menurutinya. Esok harinya saat menuju villa, Papa menegaskan dirinya untuk segera menyelesaikan tugasnya. Namun Kenta tiba-tiba memegang tangannya hingga membuat Kome yang sedang menguntitnya juga ikut kaget.